Salam sejahtera bagi seluruh jemaat yang terkasih. Kita berjumpa lagi dalam ibadah keluarga pada hari ini, Rabu 29 April 2020. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan untuk menguatkan iman kita. Namun sebelumnya kita berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini tertulis dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 15 hingga ayat 21. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah kutipan bergambar yang isinya demikian. Dalam gambar tersebut, si iblis berhadap-hadapan muka dengan Yesus. Dengan wajah sinis dan sombong, si iblis berkata kepada Tuhan, "Dengan COVID-19, aku telah berhasil menutup semua gerejamu." Lalu Tuhan menjawab, "Kamu salah. Aku telah membuka setiap pintu rumah supaya anak-anakku bisa beribadah di rumahnya masing-masing." Kutipan ini sangat menarik perhatian saya. Di masa sulit saat ini, atau bisa disebut di hari-hari yang jahat sekarang ini, COVID-19 berusaha memisahkan kita dengan Tuhan. Hampir seluruh rumah ibadah dari semua agama terpaksa ditutup. Namun, kita bersyukur bahwa ibadah tersebut sebenarnya hanya pindah tempat dan hanya pindah suasana. Kita masih bisa melaksanakan ibadah di rumah masing-masing dan nilainya sama ketika kita beribadah di gereja. Hanya gedung gerejanya saja yang ditutup. Namun roh dan jiwa kita tetap terbuka untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi iblis sebenarnya tidak berhasil memisahkan kita dari Tuhan dengan COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, keadaan sulit saat ini sedang berusaha menjatuhkan dan meruntuhkan iman kita kepada Tuhan. Kesehatan kita diganggu, nyawa kita terancam, ekonomi kita dihantam, persekutuan kita juga digoncang, dan relasi sosial kita nyaris terputus. Nah, kalau kita hanya mengeluh dan meratapi dan bahkan berputus asa, kita akan tenggelam dan mati dengan keadaan sekarang ini. Mati bukan karena virus, tapi mati karena kehilangan iman dan harapan. Apalagi sekarang di daerah Surabaya dan Sidoarjo sejak tanggal 28 April 2020 telah berlaku pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, dan ini membuat ruang gerak dan aktivitas kita semakin sempit atau semakin terbatas dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19.
kita, saya dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian terpaksa harus stay at home. Suka atau tidak suka, kita harus menjalaninya demi kebaikan dan keselamatan kita bersama. Saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini memberikan beberapa nasihat penting untuk kita. Yang pertama dikatakan, janganlah bebal. Saya masih melihat beberapa orang di jalan, di toko, ketika saya keluar rumah sebentar, ternyata masih ada orang yang tidak mengasihi dirinya sendiri dan tidak mengasihi keluarganya. Buktinya, dia tidak mau pakai masker, melindungi dirinya dan melindungi keluarganya. Dan saya pikir ini termasuk kesombongan atau mungkin bisa disebut dengan kebebalan. Nah, kalau sudah terinfeksi baru tahu rasa, barulah nanti menjerit dan minta pertolongan. Yang kedua, harus kita terima, rata-rata penghasilan kita berkurang, dan mungkin ada juga dari antara Bapak Ibu saudara-saudara yang penghasilannya berhenti mendadak, sementara biaya hidup tidak berkurang. Kalau mungkin sebelum wabah COVID-19, kalau ada orang yang terpaksa berhenti bekerja atau PHK, ia masih bisa mencari alternatif ke tempat kerja lain. Tapi di saat sekarang, mau cari kemana pekerjaan yang baru? Semua hampir tidak ada lowongan kerja yang baru. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana kita memutar otak, mencari peluang dan kesempatan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Saya yakin itu tidak mudah. Tapi kita juga harus percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kita ketika kita berusaha dengan sungguh-sungguh sambil berdoa dan berharap kepada Tuhan. Kita sekarang diajar bukan menjadi orang yang pesimis, tapi menjadi orang yang optimis. Yang ketiga, firman Tuhan menasihatkan kita pada hari ini, kita diminta untuk mempergunakan waktu yang ada. Tidak hanya harus jeli melihat peluang atau kesempatan yang ada, namun saya pikir Tuhan sedang memakai kesempatan atau saat-saat yang sulit ini untuk kita saling berbagi. Mungkin sebelum wabah COVID-19 ini kita masih enggan untuk peduli atau berbagi untuk sesama, dan saya yakin Tuhan mengizinkan masa-masa sekarang ini agar hati kita semakin terbuka, semakin peduli kepada orang yang kesusahan dalam hidupnya, karena orang-orang yang kesusahan semakin bertambah banyaknya. Mungkin ada yang beralasan, hidup saya kan sekarang sudah semakin terbatas, penghasilan semakin terbatas. Tapi tetap janji Tuhan sangat luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara masih mengingat seorang janda miskin di Sarfat yang memberi makan Nabi Elia. Hanya tinggal segenggam tepung di tangannya, hanya beberapa tetes minyak di kualinya, tapi dia memberi dari kemiskinannya, dari keterbatasannya, dan akhirnya dia terberkati dan melimpah berkat dari Tuhan dia terima. Saudara-saudara, yang keempat, Tuhan juga ingin kita hidup arif dan bijaksana. Saat ini kita dituntut bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan, mengisi waktu di rumah bersama keluarga selama berhari-hari atau berminggu-minggu. Untuk sebagian orang ini tidak menjadi masalah, tapi untuk sebagian orang lain ini bisa menjadi masalah besar. Buktinya beberapa minggu yang lalu ketika lockdown, karantina wilayah dilaksanakan atau diterapkan di beberapa negara di Eropa dan Amerika, efek negatifnya yang terjadi karena lockdown, semua stay at home, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT meningkat. Ya, penyebabnya kemungkinan besar adalah depresi, karena mungkin tiba-tiba mata pencaharian mereka mendadak berhenti, sementara kebutuhan hidup tidak berkurang. Dan akhirnya
lebih sensitif, cepat marah, dan terjadilah KDRT. Saudara-saudara, Tuhan sedang memakai saat sulit sekarang ini supaya kita juga mensyukuri waktu bersama keluarga atau family time. Setiap anggota keluarga dengan kreativitasnya harus bersama-sama mengusir rasa bosan. Jangan lupa, yang lebih penting lagi, kita gunakan waktu bersama keluarga untuk berdoa dan beribadah bersama kepada Tuhan. Sebab hanya itulah nanti yang akan membentengi kita menghadapi gempuran COVID-19 yang menghantam semua aspek kehidupan kita sekarang ini. Yang kelima, Tuhan juga mengajar kita dengan firman hari ini untuk senantiasa bersyukur. Bersyukur bukan soal hanya yang manis, yang baik dari Tuhan, tapi orang Kristen sejati juga bersyukur ketika dia merasakan yang pahit dari Tuhan. Dan itulah kehebatan seorang Ayub. Dia bersyukur bukan hanya ketika menerima yang manis, tapi juga yang pahit. Orang yang bersyukur ketika menerima yang pahit dari Tuhan, kita yakin anugerah Tuhan akan melimpah baginya, karena dia tetap dalam optimisme dan pengharapan, bukan dalam sungut-sungut ataupun keputusasaan. Saudara-saudaraku, yang terakhir, firman Tuhan menyapa kita di ayat 18 hingga ayat 19. Hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersolaklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Di masa sekarang ini yang cenderung membuat kita mudah stres, mudah tersinggung, mudah marah, janganlah kita saling menambah masalah. Sifat-sifat negatif yang muncul karena wabah COVID-19 ini juga bisa berakibat buruk kepada orang lain. Tugas kita saat ini bukan saling menularkan perilaku-perilaku negatif seperti amarah, kecemasan, ketakutan, atau stres. Sebaliknya, Allah ingin kita di waktu yang tidak baik ini, di waktu yang sulit ini, supaya kita menularkan perilaku-perilaku positif, yaitu hidup dalam roh. Apa itu hidup dalam roh? Hidup yang saling menguatkan, hidup yang saling menopang, saling mendoakan, saling mendukung, dan saling menyapa, walaupun sebatas media sosial. Kita beribadah di rumah kita masing-masing bukan hanya mengurusi hubungan kita dengan Tuhan, tapi pada saat yang sama kita juga dituntut untuk memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Bagaimana kita di saat kita menderita, saat kita menghadapi tekanan hidup yang luar biasa, Tuhan pakai menjadi saluran berkat, berempati, peduli kepada orang lain. Dan ini kesempatan yang dipakai Tuhan bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk lebih bersungguh-sungguh memanggil nama Tuhan, sekaligus juga untuk lebih care, lebih peduli kepada sesama kita. Itulah rasa syukur, itulah sorak-sorai yang diinginkan Tuhan dari setiap orang percaya. Kita bersyukur kepada Tuhan, tapi kita juga berbagi berkat kepada orang lain. Maka anugerah, kebahagiaan, sukacita akan melimpah dalam hidup kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan kami, Allah yang luar biasa mengasihi hidup kami, yang masih melayakkan kami menikmati kemurahan-Mu hingga saat ini. Terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau selalu menopang, melindungi, dan memelihara kehidupan kami, keluarga lepas keluarga, dan Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami beribadah di malam hari ini. Firman-Mu telah menyapa kami, supaya kami di masa-masa yang sulit ini, di hari-hari yang jahat ini ya Tuhan, kami sungguh-sungguh mendekatkan diri kepadamu. Jangan biarkan kami menjadi orang yang bebal, orang yang bodoh, atau orang yang sombong, tapi biarlah kami menjadi orang yang rendah hati, yang takut akan Tuhan, dan arif dan bijaksana dalam berperilaku, dan berusaha mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ada banyak nasihat Tuhan yang telah Engkau berikan
melalui firman-Mu bagi kami pada saat ini. Tolonglah kami ya Tuhan, ketika ruang gerak dan aktivitas kami semakin terbatas dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19. Biarlah kami ya Tuhan mempergunakan waktu yang ada dengan baik, berpikir dan bekerja dengan kreatif, sembari menjaga kesehatan diri dan keluarga kami, dan juga menikmati kebersamaan kami dengan keluarga dengan tetap berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Hanya dengan dekat kepada Tuhan saja kami beroleh ketentraman yang besar. Terima kasih Bapa di sorga, berkatilah setiap keluarga di Jemaat-Mu HKBP Sidoarjo ini yang terpaksa bekerja di masa-masa sulit sekarang ini, bekerja di luar rumah. Tuhan lindungi, Tuhan jagai, dan cukupkan rezeki. Mungkin ada jemaat kami ya Tuhan yang saat ini ekonominya sangat terpuruk dan penderitaan sungguh luar biasa dihadapi. Biarlah kuasa Tuhan yang menolong mereka, yang memberikan pengharapan dan optimisme dalam hidup bahwa Tuhan akan mencukupkan hidup orang-orang yang bersandar dan percaya kepadamu. Ya Tuhan kami serahkan pemerintah kami, para medis yang berjuang mati-matian untuk mengatasi persoalan pandemi virus corona ini. Dan kami tahu ya Tuhan, semakin hari belum ada tanda-tanda berhentinya wabah virus ini, tapi justru meningkat. Biarlah seluruh warga masyarakat dan warga gereja dan kami Tuhan bersama-sama bekerja sama dengan pemerintah untuk menghentikan penyebaran virus ini supaya kami sehat dan selamat bersama. Terima kasih Bapa di surga. Bentuklah kami menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, yang bijaksana dalam hidup ini, yang selalu mempergunakan waktu dengan baik, yang selalu bersyukur dan menyerahkan segala hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus dengarlah doa kami ini. Amin.